Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bi sayyidina rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimaini dalam kalam wala al-subh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, tak lupa salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang dimanapun berada, keluarga besar kita, salihul wafarin selalu berada syafaat yang dunia wa akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan ini Al-Fakir ingin membawakan beberapa ayat dalam kitab Al-Quran yang dimana ayat tersebut sangat luar biasa erat hubungan kali ini dengan masalah yang kita hadapi, yaitu seluruh dunia khususnya di negara kita cintai, yaitu penyakit virus COVID-19, dan bagaimana penanggulangannya menurut apa yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mengkajinya agar kita mendapatkan keberkahan dari kitab suci Al-Quran sehingga kita jauh daripada penyakit tersebut, dan semoga Allah mengganti bala dan musibah tersebut dengan keberkahan dan keberkahan. Di mana dalam surat Al-Isra ayat 82 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun. Di awal ayat tersebut Allah berfirman, dan kami Allah turunkan Al-Quran, yaitu sesuatu yang menjadi syifa'un, menjadi obat, warahmatun, dan juga rahmat. Siapa? Lil mu'minina, yaitu bagi orang-orang yang beriman. Hadirin dimanapun berada, di sini secara tegas Allah Subhanahu wa taala memberikan kita suatu hal yang sangat luar biasa. Kitab suci Al-Quran yang kita dawamkan baca sehari-hari, ternyata ini bisa menjadi obat dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, kalau kita membahas tentang obat, kalau badan terasa sakit, tentu kita pikirannya, saya kepingin sembuh, tentu wasilahnya apa? Beli obat. Pasti kita akan mengatakan, ternyata Al-Quran sendiri obat. Tetapi di sini apa? Disebutkan bagi orang-orang yang beriman. Apa itu iman? Berarti orang yang percaya, yakin, sungguh-sungguh. Jadi Al-Quran ini akan bisa menjadi obat bagi orang yang keyakinannya, imannya sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita melihat di salah satu contoh dalam riwayat sahabat Nabi dalam perjalanan musafir, di mana di satu tempat, di satu desa, yaitu ada satu raja yang dimana terkena sakit gara-gara tergigit ular berbisa, di mana satu penduduk kampungnya tidak ada yang bisa menyembuhkan, sehingga bisa dikatakan maut akan menjemput. Tetapi begitu rombongan Kanjeng Nabi, sahabat Kanjeng Nabi, lalu rakyat tersebut minta bantuan, dan salah satu sahabat ini teringat akan diajari oleh Rasulullah SAW, yaitu berdoa, yaitu memakai suratul Fatihah, di mana Kanjeng Nabi pernah mengatakan dalam satu riwayat hadis, fi fatihatil kitab syifa'un min kulli da'. Disebutkan suratul Al-Fatihah dari Al-Quran adalah obat dari segala penyakit. Hadis riwayat dari ini. Di sini disebutkan suratul Fatihah dari Al-Quran adalah obat dari segala penyakit. Sehingga sahabat tersebut mendoakannya, lalu membacakan suratul Fatihah, dan lalu air tersebut diminum, sehingga apa yang terjadi berkat izinnya Allah, biiznillah, maka dengan penuh keyakinan dan penuh kesungguhan, lalu setelah air tersebut diminum, lalu raja tersebut langsung tersembuhkan. Hadirin dimanapun berada, coba lihat kisah ini, semestinya menjadi senderan buat kita, yaitu sesuatu hal yang sangat luar biasa diberikan Allah dan Rasulnya, yaitu keyakinan kita, yaitu Al-Quran ini salah satu fungsinya yaitu apa? Sifa'un, menjadi obat. Tapi syaratnya yaitu bagi orang yang beriman, yang yakin dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan janjinya Allah yang tidak akan pernah mendustai janjinya. Lalu coba kita melihat di ayat yang lain dalam kitab suci Al-Quran, di surat Ar-Ra'd, yaitu ayat yang 28. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman. Sekali lagi di sini Allah menekankan orang-orang yang beriman.
dan hati mereka akan menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Hadirin dimanapun berada, di sini ada satu pesan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala kita perhatikan. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Coba kita melihat sekarang apa hubungannya hati yang tentram. Al-Fakir mengulangi, apa hubungannya hati yang tentram dengan kita? Bagaimana coba membuat kita sehat? Dengan kita bagaimana kita menghindari penyakit dohir kita agar kita ini terjauh dari penyakit ataupun terkena penyakit. Coba kita melihat ada satu kisah yang erat hubungannya dengan ayat ini yang mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dengan hati yang tenang karena mengingat Allah dengan cara berzikir. Yaitu ada satu kisah, ada satu orang wali Allah yang diberikan kepada Allah, yang diberikan oleh Allah sifat mukasyafah. Mukasyafah itu adalah seseorang yang bisa melihat dari apa yang kita tidak bisa melihat. Orang itu bisa mendengar apa yang kita tidak bisa mendengar, yaitu tidak lain tidak bukan yang kelebihan tersebut karomah yang diberikan oleh Allah kepada seorang walinya. Di mana wali tersebut melihat yaitu ada suatu wabah musibah yang dikirim oleh Allah pergi ke kota Damaskus untuk apa? Menjalankan tugas dari Allah untuk untuk di situ daerah Damaskus tersebut untuk diserang dari satu musibah bala dan musibah wabah dan penyakit. Yang mana Allah menetapkan musibah tersebut, wabah tersebut berlangsung selama 2 tahun dan memakan korban 1000 orang. Ternyata setelah 2 tahun berjalan, wali Allah tersebut bertemu dengan musibah tersebut, wabah tersebut. Lalu ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi cepat setelah 2 tahun musibah tersebut ada di kota Damaskus, di mana korbannya memakan korban yang meninggal yaitu 50.000 orang. Sehingga wali Allah ini bingung bertanya, ya katakan ya wabah, engkau mengatakan dulu 2 tahun yang lalu kalau korbannya cuma 1000 orang, kenapa sekarang 50.000 orang? Ternyata musibah itu mengatakan, ya fulan, memang saya itu yang meninggal atas musibah, atas wabah yang saya bawa ini adalah 1000 orang. Tetapi sisanya 49.000 orang ini meninggalnya bukan karena wabah penyakit yang saya bawa, tetapi karena dia ini ketakutan dari akan musibah, ketakutan akan mati, sehingga karena ketakutan tersebut dia ikut meninggal yang jumlahnya jauh lebih besar, yaitu sebanyak 49.000 orang yang mati bukan karena musibah, bukan karena wabah penyakit, tapi karena ketakutan tersebut. Hadirin dimanapun yang berada, coba kita melihat hikmah daripada kisah ini, di mana ada satu orang alim, yaitu yang ahli kedokteran di bidangnya, yaitu Ibnu Sina. Beliau berucap mengatakan, al-wahmu nisfud da'i. Ketakutan merupakan setengah dari penyakit. Al-itminanu nisfud dawa. Ketenangan setengah daripada obat. Wasobru bidayatus sifa, yaitu apa? Kesabaran merupakan dari awal daripada kesembuhan. Ini satu pernyataan yang sangat luar biasa. Beliau Ibnu Sina lahir 22 Agustus 980 Masehi, yaitu hampir 1 abad yang lalu. Beliau terkenal yaitu dalam kitabnya, beliau menyusun kitab Al-Qanun fi At-Tibb yang merupakan kitaban rujukan daripada ilmu kedokteran. Beliau ahli dalam bidangnya. Nah, di sini beliau mengatakan ketakutan ini adalah setengah penyakit dan ketenangan adalah setengah dari obat. Coba kita melihat mengapa. Nah, di sini ternyata ada seorang dokter ahli virus yang ahli di Indonesia yang sekarang terkenal, yaitu dia mengatakan yaitu penyakit virus tersebut kalau sudah menyerang tubuh manusia, maka subhanallah Allah menciptakan kita ini sesuai dengan apa firman-Nya di kitab suci Al-Quran surat At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, Sehingga dokter tersebut mengatakan kalau virus sudah menyerang tubuh manusia, maka secara otomatis tubuh akan memproduksi zat kekebalan tubuh, yaitu yang kita kenal dengan sekarang bahasa yang sekarang yaitu antibodi atau zat imun. Untuk apa? Untuk melemahkan dan untuk apa? Mematikan virus itu sendiri. Jadi tubuh bisa memproduksi zat yaitu untuk melawan
virus tersebut dengan adanya zat kekebalan yang timbul dari tubuh itu sendiri. Tetapi permasalahannya, zat antibodi atau kekebalan atau zat imun dari tubuh manusia tersebut, menurut dokter tersebut, itu akan berproduksi 2 atau sampai 3 kali lipat lebih tinggi, yaitu untuk orang-orang yang masih muda, usia produktif. Tetapi zat imun tersebut akan lambat atau kurang produksinya jika satu, dia sudah manula, sudah tua, dan juga memang kalau dia masih muda tapi dia sudah terkena penyakit bawaan, penyakit yang lain, sehingga zat imunnya ini menjadi rendah produksinya. Dan ketiga, zat imun tersebut, zat antibodi tersebut produksinya ternyata lambat, yaitu yang faktor ketiga, kalau orang itu stres, panik, cemas, ketakutan. Hal-hal tersebut ternyata bisa menyebabkan lambatnya produksi antibodi kekebalan tubuh manusia. Karena apa? Karena secara membuat psikomatiknya, kondisi jiwanya tersugesti sehingga dia takut, sehingga tubuhnya menjadi lemah. Hadirin dimanapun berada, ini bisa kita pahami. Seseorang yang kalau sedih, takut, stres, maka gampang kena penyakit. Sebagai contoh, misalnya ada seorang yang punya toko. Dia jaga di toko, di pasar. Hari itu naudzubillah min dzalik, tokonya rugi, ketipu orang. Tentunya dia sedih, stres. Karena ditipu orang uang yang banyak. Begitu pulang, dalam perjalanan pulang, dia kena hujan. Apa yang terjadi? Sampai rumah sakit. Tetapi sebaliknya, kalau pedagang tersebut jualan di toko, hari itu dia dagangnya laris manis, lalu untungnya banyak sekali, tentu hatinya gembira, senang. Begitu pulang rumah, dia jalan, tengah jalan hujan, sampai rumah, insya Allah tidak sakit. Kenapa? Karena dia senang, dia tidak stres, dan inilah yang terjadi. Sehingga orang kalau yang stres ini gampang sakit, bahkan nggak kena hujan saja bisa sakit. Nah, kenapa? Karena orang yang senang, orang yang tenang pikirannya, dia ini ada zat antibodi yang diproduksi oleh tubuhnya sehingga dia kebal terhadap daripada serangan penyakit. Nah, itu dia hakikatnya. Nah, sehingga dalam syariat Islam, bagaimana cara membuat kita ini, tubuh kita senang, yaitu tidak stres, tidak lain tidak bukan, yaitu petunjuk kalau dalam surat Ar-Ra'd tersebut, yaitu hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Yaitu apa? Bizikrillah, yaitu dengan berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita melihat orang yang paling banyak berzikir, mengingat Allah tidak lain siapa? Yaitu Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pernah dalam satu riwayat hadis pun disebutkan, Kanjeng Nabi waktu dalam tertidur bangun tidak berwudu langsung sholat. Maka ditanyakan, kenapa tidak berwudu? Karena yang pertama ini khususiyah Kanjeng Nabi, yang kedua Kanjeng Nabi pernah dalam riwayat mengatakan, kalau saya tidur cuma mata saya terpejam, tapi hati saya tidak tidur, hati saya selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Kanjeng Nabi yaitu tidak pernah sekejap pun itu lupa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanjeng Nabi tidak pernah sekejap pun tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hatinya Kanjeng Nabi karena ingat Allah terus menjadi tenang. Sehingga Kanjeng Nabi dalam menghadapi permasalahan yang berat apapun dihadapi dengan ketenangan yang sangat luar biasa. Karena Kanjeng Nabi tidak pernah lepas dari zikir kepada Allah. Sehingga di surat Al-Baqarah, di surat Al-Quran surat Al-Baqarah 152 ayatnya sangat luar biasa. Yaitu disebutkan Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Faskuruni askurku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, karena itu ingatlah kamu kepadaku Allah, niscaya aku Allah juga akan ingat pula kepadamu. Jadi kalau kita ingat Allah, Allah akan mengingat kita. Dan dalam hadis qudsi disebutkan, ana jalisu man zakaroni, disebutkan aku Allah, yaitu apa? Teman duduk orang yang mengingat aku. Sehingga kalau kita diingat oleh Allah, Allah dekat kepada kita, lalu kita pasti mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Apapun yang kita hadapi, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Kanjeng Nabi merasa selalu diingat oleh Allah, selalu dekat dengan Allah. Sehingga Kanjeng Nabi ini selalu optimis, dalam menghadapi suatu peristiwa. Sebagai salah satu riwayat, waktu dalam perang Khandaq, kita paham perang Khandaq di mana kota Madinah gali parit yang begitu dalam sekelilingnya, sehingga penduduk Madinah tidak bisa keluar. Karena apa? Tidak bisa keluar, sehingga waktu itu penduduk Madinah sekarang saking tidak bisa keluar, sehingga untuk membuang hajat saja tidak bisa. Karena penduduk Madinah punya kebiasaan kalau membuang hajat keluar dari kota Madinah.
karena dikelilingi oleh panik, sehingga waktu itu sulitnya setengah mati, membuang hajat saja tidak bisa. Tetapi dalam keadaan yang sulit, Kanjeng Nabi itu selalu optimis dan mengatakan besok satu hari kelak, yaitu apa? Di mana penduduk di mana yaitu kita umat Islam akan bisa menguasai kota Persia, Romawi, Bahrain. Itulah keoptimisan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam keadaan sulit tapi tetap optimis. Sehingga ini merupakan pelajaran yang besar buat kita dalam menghadapi musibah COVID-19 ini. Maka dari itu diperlukan rasa optimis. Rasa itu apa? Rasa keyakinan kalau musibah ini segera berakhir. Musibah ini bisa kita atasi. Kenapa? Kalau kita optimis, maka kita ini akan memproduksi antibodi yang kuat, sehingga kita ini akan selalu sehat karena tubuh kita segar sehat. Dan ini sumbernya, kesehatan tersebut ada di kesehatan batin, yaitu apa? Yaitu bisa tenang karena bizikrillah dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam satu hadis qudsi yang perlu kita cermati, ana inal dhanni abdi bi, aku Allah, yaitu menurut prasangka hambaku. Sehingga mari mulai dari sekarang kita yaitu apa? Timbulkan prasangka yang baik atas musibah ini, yaitu apa? Allah pasti menolong. Allah pasti mengangkat bala ini, mengganti dengan keberkahan dan keberkahan. Nah, kita akan bisa berprasangka baik, kita akan bisa timbul keyakinan, kita akan bisa timbul semangat kalau apa? Kalau hati kita tenang. Berarti apa? Berarti sumber ketenangan kita dalam menghadapi masa musibah yang bahaya ini, yaitu apa? Mari kita sebagai orang yang beriman kembali selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun kita berada. Jangan lepas dari berzikrillah, jangan lepas dari mengingat Allah. Ini pesan Allah di kitab suci Al-Quran, maka hati akan menjadi tenang. Dimanapun kita berada, zikir, entah kita membaca Quran, entah kita tasbih, tahmid, bersolawat, kita sholat, kita melakukan hal-hal yang mengingat Allah, itu semua dikategorikan sebagai orang yang berzikrillah. Sehingga kalau kita sudah seperti itu, maka tubuh kita akan kuat, kan tubuh kita tenang. Kenapa? Kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi kita didapatkan kalau kita sudah dekat dengan Allah, maka hati kita akan farhan, akan senang. Dan itu merupakan daripada salah satu apa yang dikatakan daripada ahli kesehatan, yaitu intisina, yaitu apa? Yaitu ketenangan. Itu merupakan setengah dari obat. Dan ini pun juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi ini kalau sudah mau mendekatkan diri sama Allah, ini sangat senang hatinya. Sehingga dalam riwayat pun Kanjeng Nabi ini kalau sudah dekat waktu sholat, maka beliau mengatakan kepada Bilal, arihni biha ya Bilal, ya Bilal, senangkan aku ya Bilal. Apa itu? Yaitu kalau sudah waktu masuk datangnya sholat, Kanjeng Nabi mengatakan, ya Bilal, senangkan aku. Berarti apa? Dengan sholat Kanjeng Nabi merasa terhibur. Maka dari itu, mari jadikan kita ini ingat kepada Allah. Sholat, baca Quran, sholawat, tahlil, tahmid dan sebagainya, itu merupakan kesenangan kita. Yaitu sesuatu yang membuat kita ini senang, farhan. Sehingga dengan senangnya kita tersebut membuat kita makin optimis, membuat kita makin sehat, membuat kita ini makin yakin. Yaitu apa? Yaitu kita segera mendapat pertolongan dari Allah, diangkat bala-bala musibah di negara yang kita cinta ini, diganti dengan keberkahan. Semoga yang sedikit ini mari sama-sama kita amalkan. Ingat, hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Maka dari itu, mari sama-sama kita amalkan daripada ayat ini, yaitu dimanapun kita berada, selalu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga bala dan musibah yang menimpa negara kita diangkat oleh Allah, diganti keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya